Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Yan adalah putri pewaris dari Lin Corporation. Setelah ayahnya tiada di hari pernikahannya, Yan mendapati kenyataan bahwa calon suaminya Juan berselingkuh dengan sahabatnya sendiri yaitu Lily. Insiden itu membuat mereka cekcok dan tak sengaja Yan terjatuh dari balkon, dan membuat Yan koma selama 3 tahun. Setelah tersadar, Yan mengetahui semua aset kekayaan juga perusahaannya dikuasai Juan. Yan bertekad balas dendam dan merebut miliknya kembali. Untuk melancarkan rencananya, ia dibantu Xiaomo, mantan bodyguard ayahnya yang dulu dipecat oleh Lin Yan atas perintah calon suaminya. Mereka membuat kesepakatan dan bekerja sama, yang membuat lambat laun tumbuh benih cinta di antara mereka, hingga terkuaknya jati diri Xiaomo yang sebenarnya. Bagaimana Yan balas dendam dan siapa Xiaomo sebenarnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah 3 tahun koma, akhirnya Yan terbangun. Mendengar suara langkah kaki menuju ruangannya, Yan ketakutan dan melarikan diri. Pria itu ternyata Xiaomo. Yan terus berlari dan menghentikan mobil yang lewat untuk meminta pertolongan. Bukannya menolong, pria itu malah mencekik Yan. Beruntungnya Xiaomo datang di saat yang tepat. Xiaomo yang jago dalam bela diri dengan mudah mengalahkan pria yang mencoba melukai Lin Yan. Lin Yan yang tak tahu sedang ada di mana malah berniat menikam Xiaomo. Beruntungnya Xiaomo menyadari keberadaannya. Kilas balik 3 tahun sebelumnya, di saat Lin Yan dan Juan sedang melakukan sesi latihan untuk pernikahan mereka, di tengah sesi Lily datang berlagak layaknya sahabat yang baik dan perhatian terhadap Yan. Setelah sesi latihan selesai, Juan menemui Lily untuk memperingatkannya. Juan tak ingin mereka ketahuan berselingkuh sebelum dia mendapatkan aset kekayaan dari Yan, namun Lily malah menggoda Juan. Baginya semakin berbahaya malah semakin menantang untuk dilakukan. Di ruang ganti, Yan menerima pesan dari Lily yang ingin memberinya hadiah. Yan pun menerima sebuah kunci kamar hotel sehingga dia menuju ruangan tersebut. Tak disangka Yan malah mendapati calon suaminya dan Lily sahabatnya sedang bercumbu mesra. Juan berusaha menjelaskan akan tetapi Yan sudah tak ingin mendengar apapun lagi. Kedatangan Lily membuat Yan semakin emosi. Lily yang tak terima tak sengaja mendorong Yan hingga terjatuh. Juan berusaha menolong Yan, namun setelah Lily mengatakan biarkan saja Yan terjatuh, lagi pula dia sudah mengetahui rahasia mereka berdua. Pada akhirnya Juan dan Lily mampu menutupi kejadian sebenarnya, sehingga Yan dinyatakan mengalami kecelakaan di saat mereka sedang melakukan sesi foto di atap gedung. Cedera kepala yang dialami membuat Yan dinyatakan koma. Kesempatan itu diambil oleh Juan sebagai salah satu orang yang dekat dengan Yan sebelum koma, untuk mengambil alih semua milik aset Yan satu persatu didampingi oleh Lily. Meski sudah menetap di kediaman Lin Yan, Lily masih belum puas sebelum hubungannya bersama Juan diumumkan secara terang-terangan. Akan tetapi Juan masih enggan mengungkap hubungan mereka karena Yan masih ada meski sedang koma. Lily yang tak ingin Yan terus-terusan menjadi penghalang untuk memiliki Juan seutuhnya, ia pun menelepon orang suruhannya untuk membunuh Yan sesegera mungkin. Setelah merasa baikan, Lin Yan ingin kembali ke rumah keluarga Lin dan mengambil alih semua miliknya. Xiaomo mengatakan hal itu tidak mudah dikarenakan Juan sudah mengambil alih hampir semua aset keluarga Lin, bahkan kini Juan dan Lily tinggal di kediaman Lin. Setelah itu Xiaomo menawarkan bantuannya kepada Yan, akan tetapi Yan menolak dan meminta diantar kembali ke kediamannya. Di tengah konferensi pers yang dihadiri Juan, Yan datang secara tiba-tiba. Juan dan Lily yang melihat kedatangan Yan sangat terkejut, namun setelah Yan berpura-pura tak mengingat beberapa kejadian di masa lalunya, seketika Juan merasa lega karena Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Yan memberitahu Juan jika ia merasa lelah dan ingin kembali ke rumahnya. Juan segera memberi kode kepada Lily untuk membereskan semua barang-barangnya, sementara dirinya berusaha mengulur waktu dengan mengatakan rumah kediaman Lin sudah lama terbengkalai dan harus dibersihkan terlebih dahulu. Yan mengatakan tidak apa-apa karena mereka akan membersihkannya bersama-sama. Juan tak bisa lagi mengelak. Kepura-puraan Yan yang hilang ingatan membuat Juan dan Lily keteteran untuk menutupi hubungan mereka, yang sebenarnya sudah diketahui Yan dengan sangat jelas. Bahkan kejadian 3 tahun lalu masih sangat jelas diingatannya. Yan akhirnya bertekad untuk balas dendam dan membalas semua perbuatan mereka berdua 10 kali lipat dengan apa yang mereka lakukan. Di tempat lain Juan menemui dokter untuk mempertanyakan mengapa Yan hanya bisa melupakan beberapa kejadian saja.
Dokter menjelaskan kejadian seperti itu biasa terjadi pada pasien yang telah mengalami koma. Dokter juga mengatakan jika terjadi rangsangan terhadap suatu kejadian maka pasien akan merasakan sakit kepala yang ekstrim, atau bisa jadi ingatannya akan kembali pulih. Di saat bersamaan Juan menerima pesan yang membuatnya terkejut dan segera pergi. Di kediaman keluarga Lin, Lily datang untuk mengajak Yan jalan-jalan agar kondisinya semakin baik. Namun Lily malah membawa Yan ke hotel untuk mengingatkan Yan akan kejadian 3 tahun lalu. Hal itu memicu kemarahan Yan terhadap Lily. Juan mempertanyakan apa yang terjadi. Yan kembali berpura-pura tak bisa mengingat semuanya. Dia hanya mengingat ketika Lily memintanya ke ruangan tersebut. Namun setelah itu dia tak mengingat apapun lagi. Juan yang juga mengingat kata-kata dokter sebelumnya, berusaha membuat Yan tenang dan tak perlu memikirkan apapun yang akan memicu rasa sakit di kepalanya. Juan sangat marah pada Lily setelah tahu kejadian 3 tahun lalu disebabkan olehnya. Bahkan sekarang Lily ingin mengacaukannya kembali. Lily mengatakan Yan hanya pura-pura amnesia akan tetapi Juan mengabaikannya. Hari itu bawahan Xiaomo memberitahu agenda yang akan Xiaomo kerjakan. Namun Xiaomo malah membatalkan semua agendanya dan menemui Lin Yan. Xiaomo kembali menawarkan bantuannya akan tetapi Yan masih enggan menerimanya, apalagi setelah tahu syarat yang Xiaomo ajukan adalah setengah saham dari grup Lin. Yan kembali ke rumahnya dan akan memulai langkah pertamanya yaitu merebut kembali posisinya di kantor. Di saat bersamaan Juan datang memberinya surprise juga membawa pelayan baru khusus untuk Lin Yan. Mengetahui pelayan itu adalah suster yang pernah merawatnya di rumah sakit, Yan jadi teringat kejadian di rumah sakit, meski koma dia bisa merasakan apa yang orang-orang sekelilingnya perbuat kepadanya. Sesaat setelah Juan pergi, Yan memberi pelajaran pada pelayan itu sampai mengakui semuanya. Yan mengatakan juga bisa memberi uang bahkan lebih banyak dari Lily asalkan pelayan itu mau mengikuti perintahnya, dan memberitahu apa yang Juan katakan sebelumnya. Juan yang menerima telepon dari Yan bergegas kembali. Di sana Yan mengatakan pelayan itu sudah memberitahu semuanya. Juan dan Lily memiliki hubungan sehingga dia memanggil mereka untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka segera membantah adanya hubungan, bahkan Lily langsung memukul pelayan itu dan mengusirnya keluar. Setelah itu Lily menjelaskan semuanya, dan mengatakan mana mungkin dia terhasut sama seseorang yang baru dikenal dibanding sahabatnya sendiri. Yan melanjutkan, dia ingin kembali ke kantor karena tahu selama ini Juan dan Lily sering bersama. Dia tak ingin para pegawai bergosip tentang mereka. Dengan keberadaannya di kantor maka gosip antara Lily dan Juan akan segera hilang. Di mobil Lily berdebat dengan Juan atas keputusan Juan yang akan membawa Yan ke kantor. Sementara Yan yang kini sudah berada di kantor merasa senang dikarenakan rencana pertamanya telah berhasil. Akan tetapi setelah mengikuti rapat Yan baru menyadari mengapa Juan membiarkannya kembali begitu mudah. Hal itu dikarenakan Juan tahu para petinggi di kantor akan menolak kedatangan Yan jika tak mau mengikuti keinginan dari mereka, yang pada akhirnya Yan tersadar untuk merebut posisinya kembali tidaklah semudah yang dia pikirkan. Ketika di parkiran, Yan tak menyadari beberapa pria telah mengikutinya. Beruntungnya Xiaomo kembali hadir di saat yang tepat. Setelah memasukkan Yan ke dalam mobil dan menghidupkan musik untuk Yan, Xiaomo kembali dan menghajar ketiga pria suruhan Lin sampai babak belur. Setelah itu Xiaomo menemui Lily untuk memperingatkannya agar tak lagi menyakiti Lin Yan. Yan terbangun ketika Xiaomo sedang rapat dengan bawahannya. Semua mata langsung tertuju pada kecantikan Lin Yan yang berada di sana. Setelah memerintahkan bawahannya menutup mata, Xiaomo segera menutupi bagian kaki Yan, dan lalu membopongnya pergi. Bawahan Xiaomo lantas bergosip mempertanyakan siapa wanita yang sedang bersama kakak Xiaomo, karena sepengetahuan mereka, Xiaomo tidak pernah melirik wanita manapun, mereka pun menerka wanita itulah yang akan menjadi kakak ipar mereka. Xiaomo memberitahu, dialah yang telah menolong Yan di malam sebelumnya. Seketika Yan samar-samar mengingat malam itu. Xiaomo mendekati Yan untuk mempertanyakan tidakkah Yan penasaran siapa yang telah mengganti bajunya. Yan sama sekali tak ingin tahu hal itu dan mengalihkan pembicaraan. Yan mempertanyakan pekerjaan Xiaomo. Setelah mengetahui apa pekerjaannya dan merasa Xiaomo bukanlah orang jahat setelah beberapa kali menolongnya, Yan bersedia menerima tawaran Xiaomo sebelumnya. Namun dia tak bisa memberikan sebagian asetnya, hanya 15% saja, itu pun setelah dia mengambil alih semua miliknya. Hanya itu yang bisa Yan tawarkan, bahkan dia menambahkan sebuah syarat. Xiaomo harus menjaganya sama seperti Xiaomo melindungi ayahnya dahulu. Xiaomo mengatakan jadi Yan menginginkan dirinya berada di sisinya selama 24 jam.
Bawahan Xiao Mo masuk dan mengabarkan sesuatu. Ternyata Lily datang untuk mempertanyakan kesediaan Xiao Mo menjadi pengawal pribadinya. Tak main-main jika Xiao Mo mau menyetujuinya, maka semua aset yang dia miliki akan menjadi milik Xiao Mo, bahkan dia sudah membawa surat perjanjian pengalihan. Xiao Mo mendekati Yan dan memberitahu tawaran Yan sebelumnya sangat kecil dibanding Lily. Akan tetapi Xiao Mo bersedia membantu Yan jika Yan mau mengabulkan satu keinginannya kelak nanti. Tanpa tahu apa yang Xiao Mo inginkan, Yan menyanggupinya setelah melihat kegigihan Lily untuk menjadikan Xiao Mo pengawalnya. Xiao Mo juga meminta bantuan kecil pada Yan dan kembali Yan tanpa berpikir mengiyakannya. Setelah itu Xiao Mo memberitahu Lily jika ia hanya akan menjadi pengawal Yan saja. Mendengar penuturan Xiao Mo, Lily langsung meninggalkan mereka. Di kantor, Juan menerima pesan yang memperlihatkan Yan dekat dengan seorang pria. Juan pun segera mengikuti Lin Yan. Juan mengatakan meski tak menyukai Lin Yan, namun dia juga tak ingin dirinya diselingkuhi dengan pria lain, sehingga Juan ingin melabrak pria yang bersama Lin Yan, akan tetapi malah Juan yang babak belur. Juan mempertanyakan mengapa Yan bersama Xiao Mo. Yan jujur mengatakan akhir-akhir ini ada orang yang berniat jahat kepadanya sehingga dia mencari pengawal pribadi untuk melindunginya. Juan mengatakan dia juga bisa mencari pengawal pribadi untuk Yan, asalkan bukan Xiao Mo, karena menurutnya Xiao Mo adalah orang jahat. Juan kembali menyalahkan Lily atas kedekatan Yan dengan Xiao Mo. Juan mengatakan jika Lily tak membuat onar maka Yan takkan mempekerjakan Xiao Mo kembali. Juan juga memberitahu Xiao Mo bukanlah orang sembarangan, dia lulusan universitas bergengsi, bahkan dia pernah dirumorkan membunuh banyak orang. Mendengar hal itu Lily menjadi ketakutan setelah tahu siapa Xiao Mo sebenarnya. Akhirnya Yan kembali lagi ke perusahaan didampingi oleh Xiao Mo. Dalam rapat kali ini Yan bisa membalikkan keadaan atas bantuan dari Xiao Mo. Yan mengatakan seseorang harus bertanggung jawab dan segera dipecat. Akan tetapi paman Yan yang tak ingin disalahkan membawa nama Juan sebagai penanggung jawabnya, sementara Juan malah membawa-bawa nama Lily. Juan terus membujuk Lily agar mau menggantikan dirinya. Setelah mengetahui Yan datang, Juan malah menamparkan Lily agar tak ketahuan. Yan berpura-pura membela Lily dan bersedih atas pemecatan dirinya, yang mau tidak mau dia lakukan agar tak ada yang berbuat salah lagi ke depannya. Akhirnya Yan kembali diterima di perusahaan sebagai direktur utama grup Lin. Juan tak habis pikir mengapa Yan bisa menyadari tentang permasalahan yang ada pada proyek tanah yang ingin grup Lin beli. Setelah berpikir sejenak, Juan mengatakan dia harus segera menikahi Yan sebelum Yan mengingat segalanya. Sementara Lily tak setuju jika mereka menikah, akan tetapi Lily tak bisa membantah Juan. Tak lama kemudian Yan menelepon dan menanyakan keberadaan Juan. Juan mengatakan dia sedang lembur. Kebetulan sekali kata Yan karena dia akan ke sana membawa makan malam untuk Juan. Xiao Mo yang mengetahui Juan tak akan tinggal diam setelah apa yang telah terjadi, lalu memberi hadiah kepada Yan. Awalnya Yan menolak, namun setelah Xiao Mo mengatakan Yan harus menerima alat sirine itu agar dimanapun Yan berada, dia bisa melacaknya dan akan segera muncul, Yan pun akhirnya menerima hadiah itu. Benar saja ketika Yan berusaha keras untuk pulih dan kakinya terkilir, Xiao Mo segera menerima sinyal yang terhubung dengan jamnya dan bergegas menemui Lin Yan. Melihat luka di tubuh Xiao Mo, Yan mempertanyakan akan tetapi Xiao Mo tak menjawabnya dengan serius. Tak hanya menolong Yan, Xiao Mo dengan sukarela memasak untuk Yan dan memperlakukannya dengan sangat baik. Yan mengatakan memasak bukan bagian dari pekerjaan Xiao Mo. Yan melanjutkan dia tahu niat Xiao Mo namun mereka harus mempertahankan hubungan kerja sama yang murni di antara mereka. Xiao Mo mengatakan apa dirinya terlihat seperti itu, atau malah Yan yang merasa demikian. Mendengar penuturan Xiao Mo, Yan bergegas pergi. Xiao Mo bergumam apakah Yan sudah tahu niat lainnya, dan apakah dia menunjukkannya begitu jelas, sementara Yan berusaha menepis apa yang ada di pikirannya agar tak mudah percaya pada pria manapun. Juan menelepon dan mempertanyakan keberadaan Yan. Yan mengatakan dia sedang tak enak badan sehingga batal pergi. Juan tak bisa lagi tinggal diam dan harus segera melamar Yan kembali.
Keesokan paginya Juan memaksa Lily pergi berlibur agar dia bisa memulai rencananya. Xiao Mo menemui Yan untuk memberitahu Juan telah mengambil alih sebagian besar aset grup Lin, dan dia melakukannya tanpa melanggar hukum apapun. Xiao Mo juga memberitahu Juan telah membawa Lily untuk pergi liburan. Di saat bersamaan Juan datang, Juan memperlihatkan foto yang sempat mereka ambil 3 tahun lalu. Juan mengatakan jika saat itu mereka menikah kini dia sudah dipanggil ayah. Oleh karena itu dia telah memutuskan untuk menikahi Yan 3 bulan yang akan datang. Yan memanfaatkan apa yang Juan katakan sebelumnya, dan meminta agar mereka pergi liburan untuk mempererat hubungan di antara mereka. Setelah Juan setuju, Yan menambahkan dia sendiri yang akan memilih tempatnya, Juan hanya perlu mengikutinya saja. Juan senang karena merasa Lily takkan mengganggunya kali ini, tanpa dia ketahui Yan membawanya pergi ke hotel yang sama dengan yang Lily tempati. Juan sangat terkejut mengetahui mereka berada di hotel yang sama dengan Lily, dikarenakan Linyan tak mau pindah hotel, terpaksa Juan harus berusaha agar kedua wanita itu tak saling bertemu. Sesaat kemudian Xiao Mo datang untuk mengantar Yan ke ruangannya. Xiao Mo melarang Juan masuk karena dia sudah memesan kamar untuknya juga, sambil menunjuk kamar paling ujung. Yan menerima pesan dari Juan untuk segera turun, dikarenakan dia memiliki hadiah spesial yang akan dia berikan. Awalnya Yan terkejut melihat Juan yang begitu serius, namun tiba-tiba Juan malah bertingkah aneh. Yan terpaksa senang dan memuji tindakan Juan. Yan mengajak Juan mengabadikan momen mereka, setelah itu Yan mengunggahnya di media sosial. Lily yang melihat postingan Yan mulai mengganggu Juan. Lily bahkan mengancam Juan akan menemui mereka jika tak segera menemuinya. Juan segera berlari menemui Lily. Setelah bertemu, Yan juga meneleponnya untuk segera kembali. Juan kembali berlari ke lantai bawah untuk menemui Linyan. Lily kembali mengancam sehingga Juan kembali berpura-pura akan menelepon dan bergegas menemui Lily. Tak disangka Yan malah datang ke kamar Juan untuk menemuinya. Juan mengancam Lily agar tak terlihat oleh Yan. Juan mencari alasan untuk segera meninggalkan ruangan, sementara Yan juga beralasan agar bisa tetap di ruangan tersebut. Mengetahui Lily di bathtub, Yan sengaja berlama-lama untuk mengerjainya. Kejadian itu membuat Lily lemas karena terlalu banyak meminum sabun. Juan segera membopongnya untuk ke rumah sakit. Yan yang melihatnya tersenyum puas. Xiao Mo menghampiri Yan dengan raut wajah datar. Ternyata Xiao Mo melihat postingan Yan dan tak suka Yan membiarkan Juan menciumnya. Dengan santai Yan mengatakan ciuman itu bagian dari balas dendamnya dan hal itu tak masalah baginya. Xiao Mo lantas bertanya, jadi tak masalah Yan dicium siapa saja? Setelah berkata itu Xiao Mo mendekatinya dan memberi Yan ciuman. Yan terkejut dengan apa yang dilakukan Xiao Mo dan berusaha melepaskan diri, bahkan dia menamparkan Xiao Mo serta memperingatkannya, agar tak melewati batas serta tak mencampuri urusan pribadinya. Juan ingin menghabiskan malam bersama dengan Yan. Meski Yan mengatakan dirinya sedang datang bulan, Juan masih saja memaksa Yan. Xiao Mo yang menerima sinyal bahaya setelah gelang Yan dipegang Juan, segera datang dan memukul Juan. Juan memperingatkan Xiao Mo agar tak mengganggu pacarnya. Xiao Mo juga mengatakan agar tak berbuat seperti itu lagi pada Yan, karena dia menyukainya. Sementara Yan memikirkan tindakan Juan dan apa yang dilakukan Xiao Mo di lobi, sehingga dia ingin menemui Xiao Mo, namun dia malah bertemu di depan pintu. Yan mempertanyakan mengapa Xiao Mo ada di depan pintunya. Xiao Mo mengatakan dia adalah bodyguard, sudah tugasnya menjaga Yan. Setelah itu Xiao Mo meminta maaf telah lalai saat menjaga Yan, sehingga Juan bersikap demikian kepadanya. Xiao Mo melanjutkan, lain kali dia takkan membiarkan siapapun mendekati Yan, bahkan dirinya juga yang begitu keterlaluan memaksa keinginannya pada Yan. Oleh karena itu dia akan menunggu sampai Yan bersedia. Namun Yan ingin Xiao Mo berpura-pura mengejarnya agar Juan tak lagi memaksanya untuk menikah. Xiao Mo senang dan berharap Yan tak menyesali permintaannya karena dia akan berakting sangat natural. Pagi harinya Juan menemui Linyan dan mengatakan Xiao Mo memiliki niat buruk, sehingga dia tak ingin Xiao Mo menjadi pengawal Yan lagi. Bahkan dia sudah membawa pengawal baru untuk Yan yang tak hanya satu, tapi ada beberapa dengan kemampuan yang berbeda. Tanpa Juan ketahui mereka semua adalah bawahan Xiao Mo memberitahu bawahannya jika dia yang akan menjaga Yan. Melihat perhatian Xiao Mo itu Yan pun terlihat menyukainya, membuat Juan tak mau kalah. Juan membawa Yan ke sebuah butik untuk mencoba beberapa baju, tak disangka Xiao Mo bertemu dengan perancang semua gaun di butik tersebut.
Pria itu mengira Xiao Mo adalah calon mempelai pria, dia sama sekali tak membiarkan Xiao Mo mengatakan apapun, dan langsung menyeretnya untuk mengganti pakaiannya. Di saat bersamaan Yan juga datang dengan gaun yang sangat indah, semua orang memuji Yan dan Xiao Mo yang tampak serasi bersama. Juan yang melihat mereka menjadi kesal dan memarahi desainernya. Pada kesempatan itu Xiao Mo mengatakan sebelum sah sebagai suami istri, siapapun di dunia ini berhak memiliki Yan termasuk dirinya. Dengan resmi Xiao Mo mengumumkan akan mengejar Lin Yan, Juan pun langsung meminta Yan untuk memilih, antara dirinya atau Xiao Mo. Yan tak bisa menjawab pertanyaan Juan dan mengatakan akan ke toilet. Tiba-tiba kakinya terpleset, dengan sigap Xiao Mo menangkapnya. Semua orang yang melihat aksi Xiao Mo terpana. Tak sampai di situ Xiao Mo juga mencium bibir Yan. Pak desainer yang kegirangan meminta mereka berdua pacaran. Yan lagi-lagi tak menyukai akting Xiao Mo yang menurutnya terlalu berlebihan, bahkan melewati batas. Jika Xiao Mo masih seperti itu, Yan akan memecat Xiao Mo serta membatalkan kesepakatan sehingga saham yang dia tawarkan takkan jadi milik Xiao Mo lagi. Xiao Mo dengan jujur mengatakan bukan saham yang dia inginkan, akan tetapi Yan tak mau mendengar apapun dari Xiao Mo lagi. Yan yang terus memikirkan Xiao Mo, terus berjalan tanpa sadar ada mobil lewat. Xiao Mo lagi-lagi datang di saat yang tepat untuk menyelamatkannya. Di rumah Yan berusaha melepas baju Xiao Mo untuk mengobati lukanya. Xiao Mo malah berpikiran lain dan merasa belum siap ucapnya. Melihat luka Xiao Mo yang menurutnya begitu parah, Yan ingin membawanya ke rumah sakit namun Xiao Mo menolak, karena luka di hatinya lebih parah dibanding lukanya yang sekarang. Yan lantas berterima kasih karena Xiao Mo selalu ada untuk melindunginya. Xiao Mo merasa terima kasih saja tak cukup dan ingin lebih. Jangan berharap aku tidak akan memberikanmu, ucap Yan. Xiao Mo merasa aneh Yan menolak keinginannya tanpa tahu apa yang dia inginkan. Xiao Mo menghela nafas membuat Yan bertanya-tanya apa maksud dari helaan tersebut. Xiao Mo mengatakan sedang berpikir apakah makanan dari nutrisi yang dia berikan kepada Yan tidak cukup. Alhasil Yan tak terima dengan ucapan Xiao Mo. Xiao Mo ingin menanyakan sesuatu. Xiao Mo mengatakan ketika Yan marah kepadanya dan ingin menjaga jarak. Sebenarnya jarak yang dia maksud itu seperti apa? Seberapa jauh jarak yang dimaksud Yan? Xiao Mo terus mendekatkan wajahnya membuat Yan berpikiran lain dan menutup matanya. Xiao Mo hanya tersenyum kecil lalu pergi. Pagi harinya Juan menuju kamar Yan untuk meminta maaf. Seorang pelayan datang mengatakan pasangan serasi di kamar tersebut sudah check out beberapa jam yang lalu. Setibanya di rumah, Yan mengatakan dia ingin makan semur daging. Xiao Mo yang akan memasak sementara dia membantunya. Xiao Mo mengatakan bukankah Yan sebelumnya mengatakan jika dia hanya pengawal saja sehingga dia tak perlu memasak untuk Yan lagi. Akhirnya Yan memasak sendiri dengan kemampuan seadanya. Mendengar teriakan Yan, Xiao Mo bergegas menemuinya. Terpaksa Xiao Mo menggantikan Yan memasak. Xiao Mo bertanya insiden tadi itu disengaja atau tidak. Jika disengaja Yan berhasil menjebaknya karena sekarang dia yang memasak, dan jika tak disengaja berarti Xiao Mo akan memiliki dua tugas karena atasannya sangat bodoh, ucapnya sambil meledek. Melihat noda di dekat bibir Yan, Xiao Mo ingin menghilangkan noda tersebut, akan tetapi caranya membelai terlalu romantis sehingga Yan lagi-lagi mengira Xiao Mo ingin menciumnya. Merasa Xiao Mo sudah mengerjainya sebanyak 2 kali, akhirnya Yan menemui Xiao Mo yang sedang mengeringkan rambutnya. Merasa Yan memberinya lampu hijau, Xiao Mo menarik Yan. Baru juga beberapa detik seseorang membunyikan bel. Ternyata Juan datang untuk memberi surprise kepada Yan. Juan sangat terkejut melihat Xiao Mo yang membuka pintu. Juan menginterogasi Yan yang menurutnya telah berselingkuh namun Yan menepis perselingkuhan itu. Juan kembali meminta Yan memilih antara dia atau Xiao Mo. Yan mengatakan apakah kau tak mempercayaiku lagi? Jika begitu kita harus mempertimbangkan hubungan kita lagi. Xiao Mo yang ingin istirahat meminta Juan untuk pulang. Juan jengkel dan mengatakan baru kali ini melihat orang ketiga yang tak tahu malu seperti Xiao Mo. Juan menghampiri Lily dalam keadaan mabuk dan terus-menerus membicarakan Yan di depan Lily. Di tempat lain Xiao Mo kembali menemui Yan, yang dalam keadaan suasana hati yang buruk setelah bertemu Juan. Sedangkan Xiao Mo dalam suasana yang menggebu-gebu ingin melanjutkan apa yang sebelumnya tertunda. Akan tetapi Yan menolak dan meminta Xiao Mo menjaga batasannya. Bahkan Yan meminta Xiao Mo untuk cuti beberapa hari. Lily memberi pengertian untuk Juan agar menghentikan aksinya, karena apa yang sudah Juan rebut sudah cukup untuk masa depan mereka berdua.
Sementara Juan Keke ingin memiliki grup Lin dan akan menikahi Yan, Lily kesal dengan sikap Juan yang entah ingin grup Lin atau Lin Yan. Juan mengatakan dia menginginkan keduanya, karena Lily sama sekali tak pantas menjadi pendampingnya, sehingga Juan meminta Lily untuk tetap tenang dan patuh kepadanya agar tetap bisa hidup seperti sebelumnya. Ketika Yan sedang berolahraga, seseorang mengikuti dan menculiknya. Ketidakadaan Xiaomo di sisi Yan membuat bawahan Lily dengan mudah menculiknya. Lily memerintahkan mereka untuk melecehkan Yan. Yan yang melawan menerima tamparan hingga terjatuh. Di saat bersamaan Xiaomo pun datang bersama dengan bawahannya. Xiaomo memerintahkan bawahannya untuk melumpuhkan mereka semua, sementara dirinya membawa Yan kembali ke rumahnya dikarenakan Yan masih trauma. Yan tak mengizinkan Xiaomo pergi dan mengecup bibirnya. Ketika Xiaomo membalas ciuman itu, Yan malah menghentikannya. Akhirnya Xiaomo memilih pergi. Dia takut tak bisa membendung perasaannya, namun Yan malah menariknya kembali dan mengecup bibir Xiaomo lagi. Setelah beberapa saat, Xiaomo seakan memberi kode lanjut atau tidak. Melihat anggukan Yan, Xiaomo melanjutkannya. Keesokan paginya Yan terbangun dan mendapati dirinya di samping Xiaomo. Yan yang merasa malu hendak mengambil pakaiannya lalu pergi. Xiaomo malah terbangun dan menggoda Yan mengenai kejadian semalam. "Tidakkah kau mau bertanggung jawab?" ucap Xiaomo. Dengan polos Yan mengatakan sebenarnya dirinya lah yang akan sangat dirugikan dari kejadian itu. Xiaomo menerima telepon dari bawahannya. Bawahan Xiaomo yang mendengar suara wanita bertanya siapa itu. Xiaomo mengatakan dia memiliki peliharaan baru. Tak ingin disebut demikian, Yan protes dan didengar oleh bawahan Xiaomo, yang kemudian memanggil Yan sebagai kakak ipar. Di kantor Yan dikejutkan dengan lamaran Juan. Yan terpaksa menerima cincin dan bunga pemberian Juan agar tak ketahuan. Sementara Xiaomo sangat kesal karena hal itu berarti tak lama lagi mereka akan menikah. Di luar, Juan kembali terpikat dengan karyawan baru bernama Ru. Kepolosan Ru membuat Juan merasa tertantang. Ru sempat menolak ajakan Juan, tetapi Juan mengancam menggunakan ibu Ru bahkan akan memecatnya, sehingga Ru tak lagi bisa menolak. Beruntungnya Yan mengetahui kejadian itu lalu mengikuti mereka. Yan menghampiri Ru dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di tempat berbeda, Lily terbakar api cemburu melihat foto Juan bersama Ru. Di saat Juan sedang bermesraan dengan Ru, Lily datang melabrak mereka, namun keberadaan Yan di belakang Ru membuat Ru tak lagi takut dan melawan perlakuan Lily terhadapnya. Yan mempertanyakan kelakuan Juan dan mengatakan dia akan memaafkan Juan selama wanita yang diajak selingkuh bukan Lily. Tiba-tiba Lily datang dan memberitahu tentang perselingkuhan mereka. Yan berpura-pura terkejut dan lalu menghampiri Lily. Yan berbisik, dia tahu segalanya, sayangnya Juan memilihku bukan dirimu. Akhirnya dengan bantuan Ru, Yan bisa memiliki alasan agar tak menikahi Juan. Yan berterima kasih pada Ru atas bantuannya dan memberi cuti untuk menjaga ibunya sampai dia sembuh total. Juan kembali berulah dengan menggunakan kulit durian untuk meminta maaf, berharap Yan melihat kegigihannya. Menurut Juan, sebagai seseorang yang memiliki jabatan tinggi sepertinya, dia sulit menahan godaan wanita-wanita di sekelilingnya. Yan membenarkan ucapan Juan dan mengatakan sepertinya dia juga demikian. Kilas balik beberapa tahun silam di acara kelulusan Yan, di saat ayahnya masih ada. Saat itu Yan memperkenalkan Juan sebagai pacarnya. Ayah Yan tak begitu menyukainya karena merasa Juan bukanlah orang yang baik. Sementara Yan begitu cinta pada Juan, sehingga dia tak melihat keburukan Juan. Terlebih Juan selalu bersikap manis kepadanya, dan demi membuktikan ayahnya salah dalam menilai Juan, Yan rela meninggalkan rumah. Tak disangka itu kali terakhir Yan bertemu ayahnya. Yan memberitahu Xiaomo betapa dia merindukan ayahnya, sampai-sampai di saat dia koma, dia pun merasa ayahnya ada di samping untuk menjaganya. Xiaomo berusaha menghibur Yan yang begitu merindukan ayahnya dengan melihat bintang jatuh. Tak sampai di situ, Xiaomo berinisiatif mengumpulkan bawahannya dan menyalakan kembang api demi melihat Yan tersenyum. Pada kesempatan itu Xiaomo memberitahu perjalanan karirnya, sampai pada titik dirinya bekerja di perusahaan Lin. Dia memiliki tujuan hidup baru ketika masuk di perusahaan Lin, karena seorang wanita telah memikat hatinya meski awalnya wanita itu mengabaikannya, namun pada akhirnya dia diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan wanita itu. Yan sangat bahagia, tetapi dia belum bisa menerima Xiaomo sebelum balas dendamnya terbalaskan. Meski terlihat kecewa, Xiaomo bersedia menunggu sampai Yan siap menerimanya. Di tempat lain, Lily yang telah dicampakkan oleh Juan sama sekali tak bisa menggunakan kartu kreditnya lagi.
Yan datang sembari memberikan Lily sebuah kartu kredit, agar Lily bisa memperbaiki kehidupannya dan memulai semuanya dari awal lagi. Lily tak percaya Yan dengan tulus ingin membantunya. Lily beranggapan Yan menyuapnya agar dia mau memberikan bukti kejahatan Juan. Yan mengatakan dia sama sekali tak menginginkan hal tersebut, kedatangannya murni dengan tujuan baik. Tak disangka Lily mengatakan dia akan memberikan bukti itu pada Yan. Setelah menerima bukti dari Lily, Yan dan Xiaomo bekerja keras untuk melihat kebenarannya. Setelah selesai Yan meminta semua orang berkumpul di ruang rapat. Yan menuduh Juan telah menggelapkan uang perusahaan. Juan tampak biasa saja karena ternyata setelah pertemuan Lily dan Yan saat kemarin, Lily menelepon Juan untuk memberitahu pertemuannya dengan Yan. Lily senang bisa membuat Juan dan Yan saling menjatuhkan satu sama lain, sementara dirinya akan memulai hidup baru dari uang pemberian Juan dan Yan. Tak disangka Juan sangat cerdik. Selama dia menggelapkan uang perusahaan bukan dirinya yang bertanda tangan melainkan Lily. Ternyata beberapa hari terakhir Juan mengetahui Yan hanya berpura-pura hilang ingatan di hadapannya, demi mendapatkan kembali grup Lin yang telah dia kuasai. Namun hal itu tak mungkin, sekali dia melangkahkan kakinya keluar dari grup Lin dan membeberkan apa yang telah Lily perbuat, seketika grup Lin akan hancur. Tetapi Yan bisa mencegahnya dengan memberhentikan Xiaomo sebagai bawahannya. Tak ingin kehilangan grup Lin, Yan memilih memecat Xiaomo dan mengatakan selama ini dia tak pernah mencintainya. Dalam perjalanannya Xiaomo mengalami kecelakaan. Yan menerima kabar kecelakaan tersebut. Dia malah mengira Xiaomo sudah mati, terlebih saat tubuh Xiaomo tertutup kain seutuhnya. Setelah mendengarkan perkataan Yan yang benar-benar cinta dengan Xiaomo, Xiaomo terbangun menanyakan apakah semua ucapannya adalah benar. Yan sedikit kesal tapi Xiaomo benar-benar kecelakaan, hanya saja tak sampai meninggal, dia hanya luka memar akibat terseret motornya saja. Tak ingin melewatkan kesempatan yang ada Xiaomo dengan cepat memasang cincin di jari Yan. Meski begitu Xiaomo tak ingin Yan merasa tertekan dan menganggap cincin itu sebagai tanda Yan sudah dilamar. Yan berkata jika hanya dilamar berarti bisa dibatalkan. Xiaomo tak membiarkan hal itu terjadi sehingga dia memberi kecupan sebagai stempel tanda yang tak bisa dibatalkan sama sekali. Xiaomo berharap kelak apapun yang terjadi, Yan mengizinkannya tetap berada di sisinya. Yan kembali terbangun di samping Xiaomo yang masih tertidur lelap. Kali ini Yan tak melarikan diri lagi melainkan memuji ketampanan Xiaomo yang lebih cantik dari wanita. Yan berpikir entah seberapa buta dirinya dahulu sampai-sampai tak memperhatikan ketampanan Xiaomo sama sekali. Di dapur Yan kembali menggoda Xiaomo. Ketika Xiaomo menggodanya balik demi menebus waktu yang hilang di antara mereka, Yan malah meninggalkannya. Tanpa sengaja Yan melihat pesan di ponsel Xiaomo. Xiaomo diminta bertemu di grup Ningde. Di kantor Yan diberitahu oleh pamannya, Juan akan segera mengakuisisi saham yang ada di perusahaan demi menjadi pemegang saham tertinggi. Tak hanya itu, paman juga memberitahu Juan menerima pinjaman dari musuh bebuyutan grup Lin yaitu grup Ningde. Kini terkuak Xiaomo dan Ningde saling terikat. Sesampainya di rumah, Yan mempertanyakan kemana Xiaomo pergi. Yan tak tahu mengapa Xiaomo membohonginya, karena sebelumnya dia sudah menghubungi perusahaannya dan bawahannya mengatakan Xiaomo tak pernah datang ke kantor beberapa hari belakangan ini. Di saat bersamaan Juan datang membawa sebuah akta surat nikah yang menunjukkan Xiaomo sudah menikah. Xiaomo membenarkan orang yang bernama Xiaomo sudah menikah sementara dia bukanlah Xiaomo. Satu kebenaran Xiaomo terungkap, nama Xiaomo bukanlah nama aslinya, dia hanya meminjam nama itu agar bisa bergabung di perusahaan Lin. Juan terus memprovokasi Yan agar tak mempercayai Xiaomo, meski sudah mendengar semua penuturan Xiaomo sebelumnya. Yan ingin mendengarnya kembali, tetapi Xiaomo masih enggan memberitahu segalanya. Yan sangat sedih ditambah Juan ingin mengambil alih perusahaan Lin yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh ayahnya. Dalam kesedihan Yan memikirkan Xiaomo yang selalu ada di sampingnya, namun kini dia telah pergi. Tiba-tiba Juan datang, dia mengira Xiaomo telah mencampakkan Yan sehingga dia datang untuk menawarkan penawaran menjadi pacarnya lagi. Namun dikarenakan Yan menolak, Juan malah bersikap kasar kepada Yan. Seseorang menelepon Juan dan mengabarkan saham 5% yang sebelumnya ingin dijual pada Juan dia batalkan. Tak selang beberapa saat Juan kembali menerima telepon yang mengatakan grup Ningde tak meminjamkan uang padanya, bahkan uang yang telah dipinjamnya harus dikembalikan sesegera mungkin. Juan terus memohon pada grup Ningde agar tak membatalkan pinjamannya, hingga akhirnya Juan dikejutkan ketika tahu orang yang sedari tadi dia ajak bicara adalah Xiaomo.
Xiaomo mengatakan Juan telah gagal membeli saham 5% yang dia inginkan, dan sesuai kesepakatan jika Juan gagal membeli saham tersebut, maka dia harus mengembalikan uang yang dia pinjam sebanyak 3 kali lipat. Ternyata Xiaomo adalah putra dari pemilik grup Ningde. Dia memberitahu ayahnya akan kembali ke grup Ningde jika ayahnya bisa menepati janji dengan tak lagi mengusik grup Lin di kemudian hari. Juan yang harus membayar bunga kepada grup Ningde berusaha mencari pertolongan, tetapi tak seorang pun mau memberinya bantuan. Bahkan Yan sama sekali tak mau melihat Juan lagi. Di saat bersamaan Yan mengetahui tentang kebenaran Xiaomo yang merupakan putra dari grup Ningde. Setelah berpikir sejenak, Yan pergi menuju perusahaan Xiaomo. Bawahannya mengatakan bahwa sudah beberapa hari Xiaomo tidak datang ke kantor dan mengira Xiaomo bersama Yan. Merasa mereka sedang bertengkar, bawahan Xiaomo mengatakan jika Xiaomo adalah pria yang baik sembari memperlihatkan berkas-berkas mengenai Yan yang selama 3 tahun Xiaomo kumpulkan. Setelah melihat semuanya Yan menyadari selama ini Xiaomo lah yang ada di sampingnya. Yan sangat menyesal telah mengusir Xiaomo dan tak ingin mempercayainya saat itu. Ketika Yan berusaha menelepon Xiaomo, Juan menyekap mulutnya hingga tak sadarkan diri dan lalu membuang gelang penghubung Yan dan Xiaomo. Bawahan Xiaomo datang memberi kabar jika Yan dalam bahaya. Di saat bersamaan Juan menelepon meminta tebusan uang serta melarang Xiaomo lapor polisi jika ingin Lin Yan selamat. Tak lupa Juan mengatakan harus datang sendiri jika ingin menyelamatkan Yan. Xiaomo menepati janjinya dan datang sendiri sementara Juan tak ingin menyerahkan Yan begitu saja. Melihat orang-orangnya hampir tumbang semua, Juan menjadikan Yan sebagai tamengnya. Xiaomo yang tak ingin Yan terluka bersedia dipukuli sampai babak belur. Melihat Xiaomo masih bisa bangkit, Juan yang hendak memukul Xiaomo malah dihalangi oleh Yan. Di saat bersamaan bawahan Xiaomo datang, Juan yang merasa sudah kalah memilih melarikan diri. Tak disangka sebuah mobil telah menanti kedatangan Juan. Mobil itu melaju dengan cepat ke arahnya. Juan terpental sangat jauh dan tak lama kemudian seorang wanita keluar dari mobil yang tak lain adalah Lily. Setelah tersadar Yan mengetahui Juan koma setelah ditabrak Lily yang dalam kondisi kejiwaan tak stabil. Setelah itu Xiaomo menceritakan semua yang Lin Yan ingin ketahui, lalu berpamitan untuk kembali ke grup Ningde karena dia sudah memenuhi janjinya pada Pak Lin, dan telah membantu Yan merebut kembali perusahaannya. Bahkan ketika Yan mengatakan cintanya dan tak bisa hidup tanpa Xiaomo, Xiaomo tetap pergi meninggalkannya karena janji yang telah ia buat dengan ayahnya. Beberapa hari berlalu Yan masih saja terus memikirkan Xiaomo. Tiba-tiba pamannya datang membawa kabar Xiaomo akan menikah. Tanpa pikir panjang Yan datang dalam balutan gaun pengantin dan mengungkap ketidaksetujuannya terhadap pernikahan tersebut. Setelah mengungkapkan perasaannya, Yan meminta maaf lalu melamar Xiaomo seperti yang telah Xiaomo lakukan kepadanya. Dia juga akan menunggu sampai Xiaomo mau menerimanya, dan pada akhirnya Xiaomo kembali memasang cincin di jari Yan dan drama Cina ini pun berakhir. Jangan lupa like, comment and subscribe. Terima kasih.